Rumah pesugihan. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata rumah pesugihan? Sebuah tempat penuh misteri, ritual gelap, dan janji kekayaan yang datang dengan harga yang tak terbayangkan. Kisah yang akan kita bahas kali ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi pengalaman nyata yang menggambarkan betapa mengerikannya dunia di balik praktik pesugihan. Bayangkan sebuah rumah tua yang terletak di tengah hutan, di mana suara-suara aneh terdengar setiap malam, dan penghuni sebelumnya menghilang tanpa jejak. Inilah kisah tentang rumah pesugihan yang menjadi saksi bisu perjanjian manusia dengan kekuatan gaib. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami yang selalu menghadirkan cerita-cerita horor dan misteri dari berbagai penjuru Indonesia. Kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang dijamin membuat Anda merinding. Jangan lupa siapkan nyali Anda, karena cerita ini akan membawa Anda masuk ke dalam kegelapan yang penuh dengan misteri. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menonton video ini sampai habis, karena ada pesan moral yang sangat penting di akhir cerita. Sebelum kita melanjutkan ke cerita utama, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan cerita-cerita horor lainnya yang tak kalah seram. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman Anda, agar mereka juga bisa merasakan ketegangan dari cerita yang akan kita bahas. Sudah siap? Kalau begitu, mari kita mulai. Tetap duduk nyaman dan jangan lupa matikan lampu untuk menambah suasana. Kisah ini berasal dari seorang narasumber yang pernah tinggal di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tempat yang dikenal sebagai pusat praktik pesugihan. Cerita ini bukan hanya tentang rumah itu saja, tetapi juga tentang bagaimana godaan kekayaan bisa membawa seseorang ke dalam kegelapan yang sulit dihindari. Apakah Anda berani mendengar kisah ini sampai selesai? Cerita ini bermula ketika seorang pria bernama Anton memutuskan untuk pindah ke sebuah desa terpencil bersama keluarganya. Anton adalah seorang pengusaha kecil yang terlilit utang besar akibat usahanya yang bangkrut. Ketika seseorang di desa tersebut menyarankan agar ia mencoba jalan pintas melalui pesugihan, Anton yang putus asa mulai mempertimbangkan ide tersebut. Ia diberitahu tentang sebuah rumah tua di pinggir hutan yang konon menjadi tempat melakukan ritual pesugihan. Awalnya, Anton hanya ingin melihat rumah itu, tetapi rasa penasarannya berkembang menjadi sesuatu yang lebih gelap. Rumah itu, dengan arsitektur kuno yang dipenuhi jaring laba-laba dan bau anyir yang menyengat, menyimpan rahasia yang jauh lebih menyeramkan dari yang pernah ia bayangkan. Anton akhirnya memutuskan untuk menyewa rumah tersebut, meskipun keluarganya menolak dengan tegas. Malam pertama di rumah itu terasa biasa saja, hingga tengah malam tiba. Suara langkah kaki terdengar dari loteng, meskipun mereka tahu rumah itu hanya dihuni oleh mereka. Ketika Anton naik ke loteng untuk memeriksa, ia menemukan sebuah buku tua dengan halaman yang penuh dengan simbol-simbol aneh. Dalam buku itu tertulis petunjuk tentang cara melakukan ritual pesugihan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti memberikan tumbal setiap bulan. Kisah ini menjadi semakin mencekam ketika Anton mulai melibatkan dirinya dalam ritual tersebut. Setiap malam Jumat, ia harus pergi ke sebuah gua di belakang rumah untuk bertemu dengan sosok gaib yang akan memberinya petunjuk. Keluarganya yang tidak tahu apa-apa mulai mengalami kejadian aneh, seperti suara tangisan di tengah malam dan bayangan hitam yang melintas di sudut mata mereka. Ketika istrinya, Maya, mencoba melarang Anton untuk melanjutkan ritual itu, Anton menjadi semakin kasar dan tidak mau mendengarkan. Puncak dari cerita ini terjadi ketika Anton mendapatkan kekayaan yang ia impikan, tetapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Anak bungsunya menghilang secara misterius, dan suara-suara aneh di rumah itu semakin sering terdengar. Ketika Maya menemukan buku ritual yang disembunyikan Anton, ia menyadari bahwa keluarganya telah terjebak dalam lingkaran setan yang sulit dilepaskan. Dengan bantuan seorang kiai setempat,
Maya mencoba menghentikan ritual tersebut, tetapi sosok gaib yang terikat dengan Anton tidak mau melepaskan mereka dengan mudah. Cerita ini memberikan kita pelajaran penting bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa usaha dan pengorbanan. Godaan untuk mencari jalan pintas seringkali membawa kita ke arah yang salah. Rumah pesugihan ini menjadi pengingat bahwa bermain-main dengan kekuatan gaib hanya akan membawa kehancuran. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar tentang pendapat Anda, dan apakah Anda pernah mendengar kisah serupa di sekitar Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita-cerita horor lainnya yang tak kalah seram. Selamat malam, dan ingatlah untuk selalu berhati-hati dengan pilihan Anda.